Baik pendengar, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di kantor Kelurahan Kampung Baru dan saya sudah bersama dengan Lurah Kampung Baru untuk membahas tentang investasi UMKM pada Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru. Selamat pagi Bapak, silakan perkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Nama saya Hans Obuduka Tagukawi Paubun, menjabat jadi Lurah Kampung Baru sejak bulan November tahun 2023. Oke, terima kasih Pak Hans untuk waktunya. Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana itu investasi UMKM pada Karang Taruna khususnya di Kelurahan Kampung Baru? Ya, terima kasih. Jadi sedikit penjelasan dan ini berdasarkan pada pemahaman saya saja tentang investasi dan tentang UMKM. Jadi investasi UMKM ini adalah sebuah bentuk investasi yang menyasar kepada usaha kecil dan mikro maupun menengah. Jadi investasi UMKM ini pada prinsipnya bisa dikembangkan di dalam wadah Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan anak-anak muda di Kelurahan Kampung Baru ini dari usia 15 sampai 45 tahun ini agar mereka bisa masuk ke dalam sektor-sektor usaha UMKM. Jadi harapannya kami ke depan itu pemuda-pemuda Kampung Baru punya orientasi dan pemikiran sebagai entrepreneur. Jadi mereka menjadi pengusaha-pengusaha muda yang bisa membantu komunitas dan lingkungan kecil seperti Kelurahan Kampung Baru ataupun untuk skop yang lebih luas untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, baik Pak Hans, jenis investasi apa saja yang ingin difokuskan oleh Karang Taruna Kampung Baru dalam UMKM mereka? Ya, terima kasih. Jadi Karang Taruna dalam kerapatan-kerapatan yang mereka lakukan itu memang banyak juga mereka melakukan advokasi dan sharing bersama-sama dengan kami dari pihak kelurahan. Memang ada beberapa fokus utama mereka adalah mereka kepingin untuk berkembang dalam usaha-usaha produktif. Contohnya usaha-usaha sektor pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan komoditas-komoditas pangan seperti contoh ikan, peternakan ayam ataupun jenis-jenis yang lain. Tapi pada prinsipnya masuk ke sektor jasa juga mereka mau. Tapi karena Karang Taruna ini baru juga kami bentuk dan kami dalam rangka pengembangan. Jadi ini masih sejauh ini kami masih dalam tahapan perencanaan. Memang sudah ada beberapa program-program kelurahan itu yang memang sudah kami masukkan untuk mendukung upaya-upaya dan rencana-rencana yang didesain bersama-sama dengan Karang Taruna. Apakah ada pelatihan-pelatihan tertentu yang dilakukan oleh Karang Taruna untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki atau keterampilan yang mereka miliki, Bapak? Ya, idealnya adalah pelatihan-pelatihan ini sifatnya wajib dilakukan oleh Karang Taruna. Tetapi untuk saat ini memang pelatihan formal maupun non formal ini belum dilakukan secara langsung oleh Karang Taruna dan ini masih banyak itu melalui kerjasama dengan pemerintah. Contoh seperti kemarin kami mengutus 2 orang anggota Karang Taruna untuk ikut dalam pelatihan pengelolaan budidaya ikan air tawar. Itu dilakukan oleh Dinas Perikanan yang informasinya disampaikan kepada kami di kelurahan dan kami juga meneruskan ke teman-teman di Karang Taruna dan di warga juga bagi yang berminat. Tapi karena kebetulan kuota kita 2 orang, jadi kita mengutus 2 orang anak muda untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian juga ada juga beberapa kegiatan pelatihan, contoh pelatihan menjahit yang diadakan oleh kementerian melalui Dekranasda. Itu cuman sejauh ini baru 1 orang yang mendaftar, yang berminat, dan ini masih menjadi PR besar bagi teman-teman di Karang Taruna agar bagaimana mampu mengkoordinir teman-teman kita, mampu membuat sistem administrasi yang baik sehingga data-data tentang anak-anak muda kita ini bisa tersedia gitu. Jadi contoh ada informasi pelatihan-pelatihan itu bisa segera kita eksekusi sehingga
anak-anak muda di Kelurahan Kampung Baru ini mempunyai informasi yang cukup dan mereka bisa punya akses kepada ruang-ruang pelatihan tersebut. Sedangkan untuk pelatihan yang dilakukan sendiri oleh Karang Taruna sejauh ini belum ada, karena Karang Taruna juga ini masih baru, sehingga mereka juga kebanyakan juga masih berusaha membangun organisasi ini agar lebih kuat gitu. Menurut Bapak Lurah sebagai Lurah Kampung Baru nih, apakah investasi ini menjadi penting untuk masa depan anak-anak muda Kelurahan Kampung Baru? Mengapa menjadi sangat penting seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi investasi UMKM atau investasi pada sektor entrepreneur itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi anak muda Kelurahan Kampung Baru, saya punya harapan bahwa mereka sudah berpikir di luar daripada cara berpikir anak-anak muda pada umumnya, bahwa mereka tidak perlu lagi berpikir bahwa harus mencari pekerjaan, tapi sebenarnya mereka punya potensi untuk membuka lapangan kerja. Jadi investasi UMKM ini adalah sebuah wadah atau model baru yang kami coba tawarkan. Jadi tawaran kami adalah bagaimana kami mengubah paradigma, membangun sebuah ekosistem di mana anak-anak muda itu menjadi game of change. Jadi mereka itu menjadi agen perubahan. Kalau kita bicara tentang masa depan nanti itu bukan bicara lagi kita bicara tentang kita bekerja di mana, tapi kita membuat apa gitu. Kita sudah menjadi kreator, menjadi pencipta lapangan kerja. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kalau menunggu lagi ya kapan? Apalagi Kampung Baru juga ini kan pertumbuhan dan perkembangannya ditentukan oleh anak-anak muda. Ya sesuai dengan visi pemerintah Republik Indonesia tentang 2045 sebagai visi Indonesia Emas, harusnya kita sudah harus menyongsong itu juga melalui investasi dan kerja-kerja produktif yang dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi kita tidak boleh menunggu, tapi kita harus mulai mengeksekusi gitu dari sekarang ya. Nah, sebagai Pak Lurah lagi ini, ada upaya-upaya tertentu tidak atau rencana ke depan untuk UMKM investasi ini akan berjalan lancar di Kelurahan Kampung Baru, khususnya kepada anak-anak muda Karang Taruna? Ya, terima kasih. Memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjadi tantangan buat kami di kelurahan, karena sebenarnya pemikiran tentang apa yang kita mau bangun ke depan, bagaimana kira-kira rancangan apa yang kita mau desain untuk hal-hal seperti ini untuk mendukung pengembangan UMKM maupun dunia wirausaha di Kelurahan Kampung Baru untuk sektor anak muda ini, itu menjadi sebuah PR yang cukup menarik. Karena kalau bicara tentang rancangan, kami punya beberapa rancangan. Contohnya dari sisi anggaran, kami punya dana kelurahan melalui DAU-SG itu dibagi atas dua. Satu untuk kebutuhan sarana prasarana infrastruktur kelurahan yang nantinya akan dia langsung ke masyarakat. Kedua juga ada DAU-SG peruntukan untuk pemberdayaan. Jadi untuk UMKM ini memang sebenarnya dua-dua sektor ini dia mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Contoh, sarana prasarana yang baik itu dapat menunjang dapat menunjang usaha mereka. Jadi kalau ada contoh penerangan yang baik, infrastruktur yang baik, jalan yang baik, itu kan sangat berdampak terhadap usaha. Tentang rancangan ya, kami punya beberapa rancangan, dan contoh dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran ya, pemerintah kelurahan itu pada prinsipnya sudah mendapatkan sedikit perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui dana kelurahan yang dikucurkan oleh pemerintah itu melalui mekanisme DAU-SG atau dana alokasi umum spesifik grant. Jadi DAU-SG itu Ibu diperuntukkan untuk dua sektor. Pertama itu untuk sektor sarana prasarana, itu melalui infrastruktur yang ada di kelurahan.
contohnya lampu, habis itu sistem drainase dan lain-lain. Ada juga untuk sektor kedua adalah sektor pemberdayaan masyarakat. Jadi sektor pemberdayaan masyarakat itu meliputi mencakup salah satu adalah bagaimana kita memberdayakan anak-anak muda melalui sektor ekonomi, sosial, pelatihan dan lain-lainnya. Itu juga biasanya untuk sektor pemberdayaan juga bisa disasar kepada anak-anak usia sekolah, anak-anak kemudian kepada ibu-ibu melalui unit PKK-nya gitu. Jadi DAU-SG ini pada prinsipnya sebuah sistem anggaran yang sangat mendukung. Jadi mendukung perkembangan yang secara langsung kepada masyarakat. Jadi itu dari sisi anggaran. Kalau dari sisi anggaran memang kami punya instrumen anggaran untuk mendukung rencana-rencana investasi UMKM ini. Jadi memang ada beberapa contoh saat ini kami menggunakan DAU-SG untuk belanja pemberdayaan itu melalui penyiapan kolam ikan dengan benih yang ada. Tetapi selain kami membuat satu perencana belanja, kami juga harus membangun satu rencana pengelolaannya. Jadi rencana pengelolaan itulah nanti yang kami rancang dan desain. Disitulah sebenarnya otak dari rencana UMKM ini, di mana kami menyasar anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna. Jadi sebenarnya kami mau mengajak bahwa anak-anak muda Kampung Baru, ayo bergabung ke Karang Taruna, terlibatlah dalam Karang Taruna, karena di situ banyak yang kalian bisa peroleh. Karena melalui wadah itu kalian bisa mendapatkan informasi, kalian bisa mendapatkan bantuan pembiayaan, bantuan modal, entah itu modal sifatnya modal dalam bentuk uang, modal dalam bentuk keterampilan, modal dalam bentuk pemahaman, edukasi dalam pengetahuan. Itu sangat penting, maupun modal dalam bentuk jaringan. Jadi itu adalah hal-hal yang memang kami mau desain, tapi memang wadahnya itu adalah Karang Taruna. Jadi kenapa kalau saya setiap kali rapat dengan teman-teman, dengan warga, saya selalu mendorong untuk mendukung Karang Taruna. Jadi saya percaya bahwa wadah Karang Taruna ini bisa dipakai untuk pengembangan UMKM. Jadi sebenarnya UMKM itu dia menyasar langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia produktif, usia muda ini. Tapi Karang Taruna itu adalah wadah, jadi bukan tujuan. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa Karang Taruna itu adalah wadah, tempat ekosistem nanti yang dijadikan dia seperti kolam gitu. Tapi tujuannya itu bukan Karang Taruna. Jadi tidak boleh ada pemikiran bahwa Pak Lurah mau kasih besar Karang Taruna ada kasnya. Tidak seperti itu. Karang Taruna itu wadah media. Jadi melalui Karang Taruna itu kita mengajak teman-teman itu masuk ke situ. Di situ ada sistem pembelajaran di situ. Mereka membangun jaringan, mereka membangun satu pola pikir, satu arah gitu. Karena mereka berada dalam satu wadah. Tetapi ketika mereka memperoleh hasil itu nanti kembalinya ke mereka gitu. Bukan untuk mereka bukan bekerja untuk Karang Taruna. Jadi pemahaman itu harus diubah bahwa anak-anak yang tergabung dengan Karang Taruna tidak bekerja untuk Karang Taruna, tapi mereka menggunakan Karang Taruna itu sebagai wadah untuk mereka berkembang. Tetapi perlu juga mereka menjaga, memelihara, atau bagaimana mereka Karang Taruna mereka jaga dengan berbagai cara agar dia bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Jadi kalau bicara tentang rencananya kami menggunakan Karang Taruna ini sebagai media untuk pengembangan usaha UMKM atau pembentukan entrepreneur muda. Memang tidak gampang, tapi kami akan berusaha terus karena kami percaya kalau anggaran sudah ada, dukungan dari pemerintah ada. Memang DAU-SG ini tidak banyak, Ibu, tidak banyak, tapi saya percaya melalui ini kan kita bisa menggerakkan. Jadi anak-anak muda juga harus tahu bahwa tidak semua pemerintah harus siapkan. Contoh tidak harus, tapi mereka harus mempersiapkan diri. Jadi contohnya mereka punya modalnya mereka? Mungkin keterampilan. Yang paling gampang adalah
untuk menjadi pengusaha ya mereka harus punya satu karakter yang baik. Contohnya kejujurannya. Kalau mereka jujur, ya pasti mereka berhasil. Keuletannya, kedisiplinannya mereka. Habis itu mereka punya kerja keras. Habis itu kerja cerdas, inovatif, dan yang paling tidak kalah penting adalah mereka punya jiwa melayani. Jadi maksudnya entrepreneur itu kan ditentukan dari itu, punya bagaimana passionnya mereka untuk untuk melayani gitu kan. Pasti kita berusaha karena untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau bicara tentang rencana-rencana ya seperti itu. Tapi kita memulai dari anggaran dan kemudian memakai wadah Karang Taruna ini sebagai media untuk kita belajar bersama-sama, kita desain secara bersama-sama. Jadi rencananya adalah menggunakan Karang Taruna, wadah Karang Taruna sebagai alat untuk mencapai tujuannya kita. Oke, baik. Dan itu bisa jadi investasi juga buat anak-anak muda untuk masa depannya mereka belajar berusaha dan mendapatkan pendapatan dari itu. Nah, terakhir ini Pak Lurah, harapannya untuk anak-anak, mungkin untuk keseluruhan Kampung Baru ke depannya seperti apa sebagai Kelurahan Kampung Baru terkait dengan apa yang kita bahas hari ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang anak muda secara keseluruhan adalah harapannya kami dari pemerintah kelurahan adalah anak muda harus menjadi pelopor bagi pembangunan daerah yang kita cintai, Kabupaten Sumba Barat ini. Jadi yang paling sederhana adalah anak muda harus punya sikap atau pemikiran yang maju, progresif. Dia harus berpikir untuk kebaikan bersama. Jadi yang paling penting kalau kita sudah berpikir bahwa kita itu adalah satu kelompok, dalam artian satu komunitas yang perlu saling bergandengan tangan untuk maju, ya kita saling dukung. Jadi apapun tantangan yang ada, itu harus kita lihat sebagai satu kesatuan kita sebagai bagian dari keluarga besar Kampung Baru. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu atau kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih, minimal kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang menghalangi atau menghambat atau merusak gitu. Jadi harapannya kami adalah bahwa jadilah pemuda-pemuda Kampung Baru. Saya berharap ke depan pemuda-pemudanya kita ini menjadi pemuda-pemuda yang produktif. Harapan yang paling ideal itu yaitu mereka produktif. Dan kemudian mereka mampu berdiri di atas kakinya mereka sendiri, mandiri. Dan harapan yang lebih spesifik lagi, saya mau Kampung Baru melahirkan banyak-banyak anak muda yang mempunyai jiwa entrepreneur, mempunyai usaha-usaha mandiri yang mampu menarik lapangan kerja, mampu membuka lapangan kerja, dan mereka mampu memberikan dampak yang baik buat Kampung Baru. Oke, baik. Terima kasih Pak Lurah untuk waktunya. Sukses selalu. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Lurah Kampung Baru, Pak Hans Paubun, tentang investasi UMKM oleh Karang Taruna Kampung Baru dalam Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar, terus dengarkan RRI Sumba, sekali di udara, tetap di udara.